Jumpa lagi di mata kuliah akuntansi manajemen pada pertemuan ke-6 dengan judul topik hari ini adalah anggaran fleksibel. Berbagai macam tujuan dan fungsi anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Untuk tujuan perencanaan, perusahaan menyiapkan master anggaran yang didasarkan pada estimasi atau perkiraan di level aktivitas tertentu. Terdapat satu terminologi yang harus dipahami terlebih dahulu dalam memahami kaitan antara anggaran dengan fungsinya sebagai penilaian kinerja, yaitu variansi. Variansi merupakan selisih yang muncul antara hasil aktual dengan yang dianggarkan, baik dalam bentuk level aktivitas maupun kos. Variansi inilah yang akan menentukan bagaimana penilaian kinerja, apakah bersifat menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Variansi dikatakan favorable apabila memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi, sedangkan variansi dikatakan unfavorable apabila menurunkan laba operasi, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif yang tepat. Penyusunan laporan penilaian kinerja dengan menggunakan anggaran statis. Seringkali manajer menggunakan anggaran ini untuk membandingkan jumlah aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Nanti dapat kita lihat bahwa pendekatan anggaran statis ini akan menjadi tidak adil apabila digunakan untuk menilai kinerja. Anggaran fleksibel fungsional atau tradisional atau konvensional. Penggunaan anggaran fleksibel untuk penilaian kinerja memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan tolak ukur agar mencerminkan kos yang direncanakan pada level aktivitas aktualnya dan bahkan pada rentang aktivitas berapapun. Terdapat dua tipe anggaran sebelum fakta, yaitu anggaran yang dibuat pada berbagai level aktivitas. Sesudah fakta, anggaran yang dibuat pada level aktual. Penyusunan lapor kinerja dengan menggunakan aturan anggaran fleksibel ternyata hanya kos bahan baku langsung dan tenaga kerja yang langsung menghasilkan variansi yang unfavorable. Dapat kita pahami bahwa apabila kinerja dinilai dengan menggunakan anggaran statis, maka akan menjadi tidak adil bagi manajer bersangkutan karena perbandingan antara aktual dan yang dianggarkan dilakukan pada level output yang berbeda. Anggaran fleksibel menyediakan informasi yang berkenan dengan efisiensi seorang manajer, yakni seberapa baik manajer tersebut mengendalikan kos pada level aktualnya. Pengertian karakteristik dari anggaran berbasis aktivitas. Anggaran berbasis aktivitas merupakan anggaran yang didasarkan pada aktivitas dan pemicu kos yang digunakan untuk menyiapkan anggaran berkaitan dengan aktivitas itu sendiri. Umumnya perusahaan yang telah menerapkan activity based costing akan menerapkan pula sistem anggaran berbasis aktivitas. Anggaran statis berbasis aktivitas. Anggaran statis berbasis aktivitas sering digunakan untuk manajer untuk mendapatkan gambaran kasar mengenai pencapaian aktual apa yang terjadi sesuai rencana atau tidak, namun akan menjadi tidak apple to apple karena nilai aktual konsumsi sumber daya dibandingkan dengan nilai anggaran konsumsi sumber daya yang seringkali tidak berada pada level konsumsi yang sama. Ada beberapa informasi yang dibutuhkan. Pertama, tentang permintaan, sumber yang dibutuhkan, bagaimana beberapa agen itu memberikan kemampuan masing-masing, perlengkapannya, depresiasinya, dan sewa dan utilitas lainnya. Dari dikatakan sana kita bisa lihat bahwa itu disusun berdasarkan anggaran statis berbasis aktivitas, yang dimana mereka menggunakan pendekatan berbasis aktivitas. Maka anggaran statis pemberian adalah sebagai berikut: gaji 200 juta, perlengkapan 15 juta, depresiasi 5 juta, sewa dan utilitas ada 6 juta, sehingga totalnya itulah 26 juta. Aktiviti fleksibel budget memungkinkan prediksi terhadap kos aktivitas jika terjadi perubahan pemakaian. Sama hal dengan anggaran fleksibel berbasis fungsional, anggaran kos akan dibuat pada berbagai level aktivitas. Analisis varians dalam rangka aktivitas ini memungkinkan manajer memecah aktivitas menjadi value added dan non value added. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas merupakan salah satu alat manajemen yang merupakan bagian dari dimensi proses activities based management. Penggunaan driver atau pemicu kos sebagai pusat dari tindakan evaluasi merupakan hal masuk akal karena kos itu sendiri timbul karena terjadi aktivitas, sehingga sudah seharusnya apabila perusahaan ingin mengevaluasi kos dan timbul dari analisis ke akar penyebabnya. Demikianlah pertemuan 6 ini saya buat kepada Anda. Saya harapkan Anda bisa mengerjakan diskusi yang telah dilampirkan pada slide yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi.